Jadi Pak Jokowi itu menurut kamu jenius banget ya? Ya, Ngalahin Albert Einstein kan? kayaknya. Kayak capek ya, Kenapa capek? karena pedes tapi bikin candu. Salah satu customer kita kebetulan ada brandnya Cleo. Leo, silakan iklan ya. 2001 itu ada di Abu Dhabi National Oil Company, senior saya juga. Oh, oke. Kemudian 2008 sekarang di Tasni, ini di Al Jubail di Arab Saudi Timur. 2007 ada di Qatar First Industrial Company. Ya. Juga alumni kita. Itu yang tidak tertracking lebih banyak lagi. Oh. Halo sobat sekitar. Selamat datang di kantinku, Kantin sekolahku. tempat ngobrol santai tapi penuh makna. Di sini kita bisa ngobrol asik sambil minum-minum kopi, es teh atau minuman yang lain, dan kita juga bisa bahas hal yang seru sekali seperti seputar sekolah SMK Kimia Industri ini. Hari ini spesial banget karena kita bakal ngomongin tentang sekolah yang mungkin belum kalian akrab atau mungkin belum kalian kenal lebih dekat, dan tentunya sekolah ini nggak kalah keren sama sekolah-sekolah lain. Ya, SMK Kimia Industri Teresiana Semarang. Mau tahu kenapa sih sekolah kita tuh harus patut dilirik oleh anak-anak SMP yang ingin masuk ke SMK? Nah, terutama nih buat kamu yang masih bingung mau lanjut kemana, yuk ikutin obrolan kita bersama teman-teman kami. halo teman-teman, selamat datang di kantin sekolahku. Jadi gini, pertama-tama kita kan anggap aja kita baru ketemu nih ya. Jadi boleh dong kenalan, sebutin namanya, kelas berapa, sama sekarang kesibukannya tuh apa aja gitu. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku JJ. Aku dari kelas 10 di jurusan SMK Kimia Industri Teresiana. Kebetulan sekarang kesibukannya tuh mengerjakan beberapa laporan yang telah diberikan guru tentang laporan praktikum, terus kemudian juga ada beberapa tugas buat tambah-tambah nilai juga. Wow, sibuk sekali ya JJ. Terus ini nih poin pentingnya.
sebenarnya yang bawa kamu ke sekolah ini tuh motivasinya apa dan kenapa gitu kamu mau nurut aja sekolah di sini tuh kenapa? Sebelumnya itu sebenarnya nggak mau masuk sini, cuman ternyata tuh setelah diinfo-infoin lagi di sini tuh banyak banget praktik-praktiknya. Jadi kayak oh mungkin seru nih, ya udah coba aja dulu. Terus juga dibanding masuk SMA juga kita kalau di SMK itu peluang kerjanya lebih banyak, lebih besar gitu. Terus juga nanti di kelas 11 kan juga bakal ada PKL atau praktik kerja lapangan. Jadi di PKL itu tuh kita bisa kayak melatih diri gitu. Oh, keren sekali ya JJ. Jadi buat adik-adik SMP jangan ragu ya buat masuk ke sini ya teman-teman. Terus ada lagi nih pertanyaan ya. Mungkin ini pertanyaannya nggak serius-serius amat ya J kayak tadi. Sebenarnya makanan favorit atau minuman favorit kamu di kantin sekolah ini tuh apa sebenarnya? Pastinya bakwan dari gorengannya Bu Endang. Itu udah paling enak banget. Kenapa soalnya? Karena dibikinnya dengan cinta. Berarti yang lain nggak dibikin dengan cinta? Oh ya pasti dibikin dengan cinta dong. Tapi cintanya nggak sepenuh cintanya ke bakwannya? Enggak. Pokoknya bakwan Bu Endang itu udah paling oke, udah paling enak. Oke, thank you ya JJ. Banyak orang nih yang masih asing. Apa sih SMK Kimia Industri itu? Pelajarannya di sekolah itu apa aja sih? Dan juga praktik yang dilakukan itu apa aja? Oke, jadi SMK Kimia Industri sendiri itu SMK sekolah kejuruan yang dia berfokus di bidang kimia industri. Nah, kimia industri sendiri ini bidangnya luas ya. Jadi kita bisa kerja di banyak bidang, bisa di QC, bisa di R&D, analisa, dan banyak hal lainnya. Nah, di kimia industri ini sendiri prakteknya itu bermacam-macam. Ada analisa, ada pembuatan bahan-bahan yang kita biasa praktekkan itu ada obat bius, ada balsam, ada MSG, ada white, dan masih banyak lagi lainnya. Menurutmu itu apa menariknya dari jurusan SMK Kimia Industri ini? Nah, dari jurusan SMK Kimia Industri ini menarik karena ya itu tadi kita bisa bekerja di banyak bidang ya, jadi kita nggak akan pusing gitu. Oh, jadi karena Oke, ada gimana? banyak bidang itu ya, Iya. jadi bikin menarik sekolah kita ini. Oke, jadi ini pertanyaannya lebih ke pengalaman ya. Jadi selama sekolah di sini yang hampir 2 tahun, kira-kira pengalaman yang seru, bahkan yang lucu atau bikin emosi itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya pengalaman yang menurutku sangat berharga banget ketika aku kelas 10 itu aku diajarkan untuk memiliki jiwa kepemimpinan. Jadi di kelas 10 aku diajarkan untuk kalian ikut kegiatan ini. Terus nanti akhirnya aku jadi masuk OSIS di sini. Dan mungkin hal yang bikin aku emosi atau bikin aku marah itu ketika mungkin ada sedikit problem di laboratorium or anything, dan itu membuatku kayak ini kok males banget ya gitu. Nah, itu yang lucu-lucu nggak ada? Ada sih hal lucu, tapi ini namanya aku private aja ya. Yeah. Kemarin aku ke kamar mandi sama temanku, dia kepleset, terus ada guru yang baru keluar dari kamar mandi. Yeah, terus? Akhirnya kita berdua diem-dieman ditanyain kamu lagi apa gitu. Nggak apa-apa, kita di sini lagi bersihin WC gitu. Tapi aslinya nggak bersihin WC? Enggak. Kepleset doang? Iya. Oh, ketangkep basah ini ya. Terus pernah nggak sih ikut kegiatan di luar sekolah gitu, kayak ada bazar di luar sekolah atau danus atau apapun itu, terus dampaknya bagi kamu sendiri itu apa? Oh, saya pernah tuh di Yoris. Yoris saya di sana kegiatan bazar itu kayak saya bikin gantungan kunci dari akrilik itu, terus sering juga saya presentasi ke sekolah-sekolah itu, bikin saya lebih pede, terus juga bertemu dengan banyak orang, dapat kenalan juga. Kenalannya cewek atau cowok, Mas? Wah, cewek cowok habis ada. Tapi sampai digebet gitu nggak? Oh, enggak tuh yo. Saya
masih lebih suka yang lebih dewasa. Oh gitu, nggak suka yang anak-anak ya? Enggak. Oh, iya. Terus dampaknya bagi kamu tuh apa? Ya dampaknya ya saya tadi ucapkan itu lebih pede untuk maju ke depan, terus menjadi lebih gampang sosialisasi, terus ada dapat banyak kenalan. Oh iya, sorry. Terus kalau boleh jujur nih ya, guru yang paling berkesan kalau ngajar atau paling diingat, paling favorit itu siapa menurut kamu? Ya, banyak ya. Kalau soal guru, terutama guru-guru di sini kan lumayan banyak yang populer sama banyak yang ahli-ahli di bidangnya. Ya, salah satunya guru yang paling saya ingat tuh Pak Joko, karena nggak cuma fokus di kimia aja, tapi juga fokus di mapel-mapel juga lainnya. Dia nggak cuma bisa ngajar kimia, tapi juga bisa ngajar kayak trik-trik cepat matematika ataupun ilmu-ilmu kayak mikrobiologi lainnya juga. Berarti Pak Joko itu menurut kamu jenius banget ya? Ya, Ngalahin Albert Einstein kan? kayaknya. boleh. Nah, kalau ada adik-adik SMP nih yang masih galau, mau pilih ke SMK atau SMA, kenapa sih mereka harus pilih untuk masuk ke SMK Kimia Industri ini? Menurut aku adik-adik dari SMP yang masih bingung nih, masih galau, masih bingung mau masuk SMA atau SMK. Apalagi kan juga pendaftaran di SMK atau SMA negeri kan banyak ya. Jadinya aku sih sangat merekomendasikan untuk masuk ke SMK Kimia Industri Teresiana ini karena di sini tuh fasilitasnya memadai sekali, terus banyak pengalaman, guru-gurunya juga sangat profesional, lalu banyak prakteknya, jadinya nggak cuma materi aja. Kan biasanya kalau di negeri gitu kan cuma materi aja gitu, terus prakteknya hanya seminggu sekali atau bisa dihitung jari gitu. Kalau di sini hampir setiap hari, jadinya aku sangat merekomendasikan untuk adik-adik SMP masuk ke SMK Kimia Industri Teresiana. Jadi menurut kamu sendiri itu nyaranin itu karena biar nggak dapat cuma materi doang, Iya, biar langsung betul. habis materi itu kita Iya. bisa langsung praktekin itu ya. Terus untuk para orang tua nih yang masih ragu untuk nyekolahin anaknya di sekolah SMK Kimia Industri ini, menurut kamu tuh apa yang ingin kamu sampaikan ke orang tua tersebut? Untuk orang tua sendiri ya seperti yang aku sampaikan tadi, di sini nggak cuma prakteknya aja yang nggak cuma materi-materi aja, jadinya prakteknya bisa banyak, bisa setiap hari. Orang tua juga nggak perlu khawatir, jadinya tuh orang tua itu sangat direkomendasikan untuk mendaftarkan anaknya ke sini karena gurunya juga yang profesional, terus bisa lulus bisa langsung kuliah atau kerja. Jadinya di sini juga sudah bergabung dengan mitra-mitra industri tertentu gitu. Jadi menurutmu itu sekolah ini tuh karena memiliki banyak guru yang profesional gitu, Iya, betul. juga setelah lulus kita bisa langsung dapat pekerjaan gitu. Iya. Oke, terima kasih. Iya. Harapan kamu ke depannya setelah lulus dari sini tuh kamu mau lanjut kuliah atau mau lanjut kerja? Kalau menurut saya pribadi, saya mau lanjutnya kuliah, mungkin bisa sambil kerja. Kalau boleh tahu tuh kamu mau lanjut kuliah di mana? Saya mau lanjut di Undip, jurusannya mungkin teknik kimia. Udah sih. Gitu. Oke, terima kasih. Setelah kita tadi tanya-tanya tentang sekolah ini, ada satu pertanyaan paling penting yang mau aku tanyain sama kalian. Ini semuanya harus jawab ya. Satu persatu harus jawab. Kalau SMK Kimia Industri Teresiana itu jadi makanan, kira-kira menurut kalian tuh cocoknya jadi makanan apa? Pino dulu, Kalau silakan. saya sih kayak cabe ya, Kenapa cabai? karena pedes tapi bikin candu. Oh, bikin candu. Jadi SMK Kimia Industri itu artinya pedes. Pedes. Pedesnya kenapa? Pedesnya kita harus kerja keras untuk mendapat prosesnya. Candunya dari kenang-kenangan kita bersama. Selanjutnya Panji, menurut kamu apa Panji? Kalau saya sih makanan yang sering ditemukan ya gorengan. Kenapa gorengan? Kita tuh kalau nyari gorengan tuh gampang, tapi kalau nyari yang enak tuh susah.
Kamu bikin kecanduan gitu ya, susah ya. Maksudnya kayak pengen makan terus gitu ya. Oh. Terus Jasmine, menurut kamu apa makanannya? Kalau menurut aku sih bakso ya. Kenapa bakso? Karena sekolah dari luar itu sederhana, tapi di dalamnya banyak orang-orang spesial dan profesional. Jadi isiannya spesial gitu ya. Jadi jangan dilihat dari depannya doang, guys. Dilihat dari dalamnya juga. Otaknya juga. Setuju. Ini aku jawab juga nggak? Iya betul. Oke. Kalau menurut aku sih cocoknya jadi lumpia ya. Karena salah satu makanan favorit aku. SMK Kimia Industri juga jadi sekolah favorit aku. Terus Desi dulu deh. Menurut kamu makanan apa yang cocok? Menurut aku itu nasi rames. Dia komplit seperti pengalaman yang SMK Kimia Industri kasih ke saya. Komplit sekali. Kalau Jason, menurut kamu apa, Jan? Menurut saya minuman boleh ya. Boleh. Minuman mungkin es teh. Kenapa es teh? Karena walaupun di sini banyak es teh, tetap satu yang paling enak menurut saya. Sama kayak SMK Kimia Industri. Berarti dari sekian banyak sekolah yang baik, yang terbaik menurut kamu tetap Kimia Industri? Iya. Asik. Apandi juga mau, Apandi? Menurut kamu apa, Apandi? Menurut saya nih SMK Kimia Industri itu kalau dijadiin makanan itu seperti nasi goreng ya. Karena SMK Kimia Industri itu memberikan pengetahuan dan keterampilan yang luas seperti nasi goreng yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan. Keren. Menurut Pramesti sendiri, makanan apa yang cocok kalau SMK Kimia Industri itu jadi makanan? Ya, kalau menurut aku sendiri itu beng-beng. Kan dia crispy di luar, lembut di dalam. Jadi, anak-anak SMK Kimia Industri itu tahan banting semua, tapi hatinya lembut-lembut. Enak. Ada JJ. Menurut kamu apa, J? Kalau menurut aku sih donat ya. Donat itu tuh kan dia punya rasa yang manis, rasanya nagih, tapi itu ternyata kita tetap harus hati-hati karena harus ngejar deadline nih. Laporan banyak, deadline-nya besok. Ya Allah, kepencet emot. Kalau menurut Agatha, makanan apa yang cocok kalau Kimia Industri itu jadi makanan? Kalau menurutku ya, itu tuh Kimia Industri tuh kayak keripik. Kenapa keripik? Karena kelihatannya biasa aja, tapi kalau digigit nanti bisa keras. Oke, terima kasih teman-teman. Sebelum penutupan, mungkin ada satu atau dua patah kata, atau mungkin ada pantun dari Panji, kayak mukanya tuh kayak pengen ngisi penutupan gitu loh mukanya tuh. Ini untuk penonton ya. Asik. Dengarkan. Penonton dengar ya. Rumus kimia itu sulit diingat, tapi kamu sulit dilupakan. Mantap, terima kasih untuk Mas Panji. Terima kasih banget nih untuk teman-teman yang udah mampir di kantinku. Semoga obrolan ini bisa menjadi yang bikin kita tuh jadi semakin yakin dan tertarik untuk masuk ke SMK Kimia Industri Teresiana ini. Halo Sobat Kantinku, jumpa lagi dengan saya Dodi Harsanto dari Yayasan Insan Sekolah Kasih atau Tim Peduli Pendidikan Kevekepan Semarang. Di program Kantin Sekolahku kali ini, kita sudah berkunjung di sini tadi teman-teman sudah lihat previewnya. Nah, kalau dari para peneliti Archimedes dan Newton, itu mereka tidak paham kenapa ion-ion bisa bersatu seperti cintaku dan kamu. itu gombalannya Kimia Industri itu katanya kayak gitu. Nah, ini sudah bergabung bersama kita. Ada roti, ada gorengan, ya. Nikmat sekali, banyak snack ya. Dan ini sudah bergabung dengan kita ada 3 orang, 3 orang-orang hebat ya. Kita kenalan dulu ya dari SMK Kimia Industri Teresiana. Nah, di sebelah kanan saya siapa ini Pak? Baik Pak Dodi, Ya. nama saya Yohanes Otto Marioto. Saya
ngajar di SMK Kimia Industri Teresiana, Oh, mata pelajaran asas teknik kimia dan kontrol proses. asisten. Asas teknik kimia nama pelajaran. Oh, Asas teknik kimia, teknik kimia. Oh, asas teknik kimia dan kontrol proses. kontrol proses. Wah, apa tuh? Oke. Selanjutnya dengan saya, Stefanus Joko Winarto. Kebetulan di SMK Kimia Industri ini sudah bergabung sejak lama, dari tahun 98. Wes. Terakhir, di 2 tahun terakhir ini saya dipercaya untuk mengajar di kimia dasar, kemudian kimia analisa, dan kimia organik. Nah, mungkin seperti itu. Ya, Jadi, oke. terus kemudian, nah sebelahnya ini kok bajunya beda sendiri ya. Siapakah beliau? Monggo Mas. Perkenalkan, nama saya Dewaraka Basukresna. Saya dari rekanan dari dunia usaha untuk SMK Kimia Industri. Kebetulan saya juga alumni dari SMK Kimia Industri Teresiana oke. Semarang. Alumni ya. Baik. Dengan Mas Raka, Pak Joko, dan Pak Oto. Ya, yang pertama kepada kepala sekolahnya dulu. Ya, siapa ini kepala sekolahnya? Enggak ada ya, Pak. Kalau kepala sekolah sekarang siapa, Pak? Pak Agus. Pak Agus ya. Oke. Pak Joko, saya mau tanya nih, kalau SMK Kimia Industri Teresiana ini sebenarnya sudah berapa lama sih di Kota Semarang ini, Pak? Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Terima kasih. Untuk sejarah SMK Kimia Industri sebenarnya mengenang sejarah saya sendiri, karena sekolahan ini seumuran saya. Wes. Ya, didirikan tahun 1972. 72 ya. Bahkan lulusannya mungkin lebih tua daripada saya. Nah, berawal dari keprihatinan salah satu pendiri tentang kemampuan kimia, terutama kimia industri di level menengah ya. Sebagian kan dulu itu dari perguruan tinggi. Nah, dari situ kemudian dimunculkanlah SMK Kimia Industri ini. Pada awalnya sekolahan ini bergabung atau menjadi satu dengan sekolah-sekolah Teresiana. Oh iya. Hingga pada akhirnya dipecah menjadi yayasan tersendiri, Santo Paulus. Tetapi pada 2015 Monsinyur Pujo waktu itu menghendaki agar sekolah-sekolah Teresiana digabungkan kembali di satu yayasan yang sama, yaitu sekarang menjadi satu yayasan di Yayasan Bernardus. Ya. Gitu. Oke, baik. Berarti sudah sejak 72 ya, cukup lama juga ya. Kalau secara jurusan sendiri perkembangannya bagaimana, Pak? Dari awal apakah kimia industri sampai sekarang masih itu eksis atau ada tambahan-tambahan lain, Pak Joko? Pada mulanya untuk sekolah yang ada di Sriwijaya ini atau di Peleburan Barat ini hanya ada satu jurusan, yaitu kimia industri. Kemudian dengan siang ramping, kemudian sekitar tahun 2003 itu mulai menambah jumlah kelas. Oke. Tetap kimia industri. Ya. Sampai pada 2006, 2007 itu jumlah kelas untuk kimia industri 3. Hingga 2008 ditambah dengan satu jurusan, yaitu teknologi pangan. Oke. Nah, tetapi karena yang teknologi pangan ini peminatnya relatif berkurang, kemudian tahun 2018 ya, sekitar 2018 atau 2020-an ada keputusan dari Keuskupan untuk sementara membekukan yang jurusan teknologi pangan. Oh, gitu. Bukan ditutup, tetapi untuk sementara dibekukan hingga nanti suatu saat akan diupayakan untuk dibuka lagi. Oke. Berarti saat ini hanya khusus kimia industri. Oke. Kenapa kok kimia industri, Pak? Kira-kira kalau waktu itu atau sampai sekarang nih relevansinya gimana, Pak? Menurut sejarah yang saya baca dari para penggagas yang memiliki keprihatinan untuk mewujudkan ada kemampuan tentang kimia industri di level menengah, itu ya karena memang pada posisi-posisi itu sebagai operator di lapangan belum ada. Oke. Ya, belum ada yang mendidik operator-operator di bidang kimia industri. Sehingga kalau dilihat dari kejayaan secara nasional, SMK Kimia Industri Teresiana adalah salah satu yang tertua. Dianggap perintis. Sehingga
beberapa sekolah lain yang ingin membuka jurusan kimia industri itu justru belajarnya dari kita. Itu tingkat nasional, Pak. Secara Iya, nasional baru. nasional. Oh, oke. Eh, Beberapa sekolah yang kemudian menginduk ke kita untuk pembukaan jurusan kimia industri, salah satunya adalah Santo Paulus Solo, Oke. kemudian SMK Negeri 2 Sukoharjo, Oh, kemudian ada Miftahul Huda oke. yang ada di Wangon, Cilacap, kemudian ada SMK Muhammadiyah Kajen Pekalongan, serta SMK Ikasari yang ada di Pekanbaru. Oh, oke. Ya. Nah, mereka SMK Negeri 3 Kendal juga. Oke. Mereka Oh, belajar iya. ke tempat kita, tidak hanya gurunya tapi siswanya juga. Oke. Sampai Ya, ya, beberapa bulan di tempat kita. ya, berarti secara nasional memang tidak terlalu banyak ya, Pak ya, untuk jurusan kimia industri ini. Secara nasional belum banyak. Belum banyak. Belum Ya. banyak. Oke, oke. Maka beberapa tahun terakhir itu pemerintah seakan-akan memberikan kesempatan kepada provinsi-provinsi untuk membuka jurusan kimia industri. Ya, ya. Karena secara nasional juga lulusan kimia industri belum bisa memenuhi kebutuhan yang ada di industri. Kebutuhan industri masih bisa belum mencukupi. Belum mencukupi. Oke, baik, baik. Oke, berarti memang ternyata kebutuhan industri masih lebih besar daripada yang bisa disediakan oleh SMK. Lah ini untuk secara skill itu gimana Pak untuk mencukupi kebutuhan dunia usaha, dunia industri ini Pak, antara sekolah dengan studi ya istilahnya ya. Gimana Pak Oto? Baik Pak Sudi. Jadi kalau di SMK, khususnya di SMK Kimia Industri, pembelajaran itu dirancang supaya anak-anak, meskipun kalau orang mendengar kimia itu mungkin agak menakutkan ya, tetapi dengan kami banyak praktek itu akhirnya menyenangkan sebetulnya prakteknya itu, praktek yang menyenangkan di lab. Ya, ya. Sehingga di SMK kami di SMK Kimia Industri itu kegiatan pembelajarannya lebih banyak prakteknya daripada teorinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami selalu update dengan teknologi yang sedang digunakan atau yang update digunakan juga di industri, sehingga kami selalu melakukan sinkronisasi kurikulum setiap tahun. Menjelang tahun ajaran baru itu kan kami harus menyusun kurikulum, kami harus sinkronisasi dengan pihak dunia industri, dunia usaha untuk menyesuaikan kurikulum yang kita terapkan di sekolah. Gitu Pak Dudi. Nah, untuk level SMK ini apakah nanti di dunia kerja sudah cukup belum Pak? Atau memang harus kuliah lagi nih? Nggak bisa cuma di level SMK ini aja sudah cukup gitu, gimana Pak? Sebetulnya kalau di industri, kebutuhan tenaga kerja yang level SMK itu justru lebih banyak sebetulnya. Oke, kebutuhannya lebih banyak. Oke. Kebanyakan operator atau junior staff itu ya, itu dari SMK. Oke. Baru kemudian yang kebutuhan lebih sedikit lagi di yang level di atasnya, pendidikan di atasnya. Oke, ya. Oke Pak, kalau Pak Oto ini, kalau dari SMK Kimia Industri Teresiana ini untuk magangnya ini dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu bagaimana Pak? Kan praktek, kan dari kelas 1 sudah praktek ya. Nah untuk magang keluar itu di mana Pak? Kapan terus di mana biasanya? Oke, baik, terima kasih Pak Dodi. Jadi saya ulangi lagi bahwa praktek itu memang sudah diselenggarakan mulai sejak kelas 1 atau kelas 10 ya. Dari awal ya Pak ya? Dari awal sudah ada praktek. Kemudian PKL atau magang itu nanti kenaikan kelas 11 ke kelas 12. 11 ke kelas 12. Oke. 6 bulan. 6 bulan ya? Iya. Oke, cukup panjang berarti cukup ini ya? panjang. Ini kalau tempatnya itu sangat beragam, baik itu industri atau pabrik gitu ya. Maupun juga instansi pemerintah. Oh, oke, ada ya. Juga lembaga-lembaga analisa, lembaga analisa. Oke, ya. Itu apakah full 1 bulan di satu tempat, 6 bulan di satu tempat atau pindah-pindah gitu? Kalau yang selama ini terjadi itu ada maksimal 2 tempat. Jadi 3 bulan di satu tempat, 3 bulan di tempat berikutnya. Oke, ya. Untuk tahun berikutnya kami usahakan untuk tetap di satu tempat supaya lebih menyerap dia banyak ya. Oke, baik. Nah, kerjasamanya Pak kalau di SMK Kimia Industri Teresiana ini dengan mana saja Pak? Oke.
Kalau perusahaannya itu ya, misalnya ada beberapa, ada PT Perpantai yang pabrik cat, PT Indo Cipta Wisesa juga pabrik cat, Ya. ada Herboris itu Oh ya, Ya. Boris. apa namanya mau produksi kosmetik Kosmetik ya. dan sebagainya semacam jenis itu. Kemudian ada Marimas Oh, oke. dan di makanan minuman juga. Ya. Dan juga ada di instansi pemerintah tadi misalnya di Kimangun Sarko yang dulu namanya BPPI, Oh, itu lembaga Di penelitian situ juga ada, Pak. Oh, ada ya. iya iya. Kalau gitu, kalau misalnya tadi di mana tadi yang di Kimangun Sarkoro itu dia di bagian apanya? Di bagian analisanya. Analisa. Iya. Oke, ya 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 ya. Di Semarang sajakah atau di luar kota atau bahkan mungkin luar negeri ada, Pak? PKL-nya. Sebagian besar Semarang. Tapi Sebagian kemarin ada juga yang di Cepu, di Batang sampai ke Jogja juga ada. Oh, oke. Di Ya, ya. pabrik gula di Jogja. Oh, oke. Di Pemalang ya. Pemalang juga ada. Di pabrik Gondorukem Oh, oke. Baik, baik, Pak. Tuh. punya perhutani. Pertanyaan selanjutnya nih, kebetulan ada yang dari perusahaan industrinya langsung dengan Mas Raka ini. Kalau Mas Raka gimana, Mas? Apakah dengan kemampuan yang diserap dari SMK Kimia Industri Teresiana ini sudah mencukupi, sudah qualified untuk bekerja di instansi Mas Raka sekarang? Bisa diceritakan, Mas? Secara kualitas dari lulusan kimia industri ya, sebenarnya spoiler dulu, mohon maaf. Kebetulan saya juga salah satu alumni dari SMK Kimia Industri yang kemudian setelah berjalannya waktu saya memberdayakan adik-adik kelas saya, junior-junior saya di kimia industri untuk masuk ke perusahaan saya atau bergabung dengan perusahaan saya. Oh, gendeng garet ya. Gendeng garet. Kalau pertanyaannya mengenai sudah qualified, sudah. Sudah ya. Sudah. Oke. Hanya perlu yang namanya sedikit dipoles karena berbicara kurikulum di sekolahan dan kurikulum di industri itu pasti mendekati. Namun tidak sepenuhnya apa yang kita harapkan di industri itu semua diajarkan di sekolahan. Oke, ya, ya. Jadi pastinya sudah mendekati, namun masih perlu kita poles untuk menjadikan dia staf yang bagus untuk di lapangan. Oke. Nah, biasanya kalau untuk menjembatani gap itu apakah di skillnya ataukah di soft skillnya? Nah, itu kira-kira gimana, Mas? Gapnya? Gapnya sebenarnya bukan di skillnya sih. Kalau skillnya sudah mulai nempel. Oke. Sebenarnya faktor eksternal. Mungkin dalam hal ini teknologi yang ada di industri dengan yang ada di sekolahan sedikit berbeda. Oke. Di sekolahan basicnya mungkin beberapa puluh tahun yang lalu kita masih industri itu menggunakan contoh sederhananya analisa. Kita masih manual. Oh ya, ya. Untuk yang sekarang kan sudah hampir dominan kita menggunakan instrumen. Oke, ya, ya. Gap inilah yang harus kita tempelkan ke adik-adik saya. Ya, tapi secara apa ya, kalau pendidikan memang manual kan yang penting juga kan untuk pemahaman ya. Itu pemahaman awal. Oke, ya, ya. Kalkulasi awal apabila instrumentasi ini kan tidak sepenuhnya sempurna. Ya, pasti ya, ada satu parameter yang berbelok. Inilah yang dibutuhkan soft skillnya, logikanya, keterampilan anak-anak ini yang dari basicnya di sini, dari manual dulu. Ya, ya, ya. Jadi tinggal poles, mungkin 6 bulan sudah mulai bisa jalan, setelah setahun bisa bersaing. Wis, mantap sekali, cepat ya Mas berarti ya. Cepat. Rata-rata bukan menyombongkan. Ya, ya. Ini realita yang ada dari generasi saya dan senior-senior saya yang dulu bahwa lulusan SMK Kimia Industri dulu itu sampai sekarang kalau kita adu dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi D3 kita masih bisa bersaing. Oh, oke. Di industri kita masih bisa bersaing. Ya, ya, ya. Kalau di Rogen sendiri, Mas Raka apa ini, perusahaan apa dan sebagai apa di sana? Rogen ini kita perusahaan water treatment chemical. Oke. Jadi kita punya produk, kita jadi konsultan. Salah satu customer kita kebetulan ada brandnya Cleo. Cleo, silakan iklan ya. Cleo, di Cleo dari Jawa Timur, Jawa Tengah. Ini dari proses teknologi pengolahan airnya, chemical untuk mengolah ininya itu dari kita. Oh, oke. Dari kita. Ya, ya, ya. Kalau dari saya posisinya sebagai sales and service coordinator region Jateng dan DIY. Oke, baik, baik. Jadi istilahnya kalau dari kalau Rogen ada
pendaftaran karyawan baru ada SMK Kimia Industri diutamakan berarti ya. Pasti, Pasti ya. pasti. Sejauh ini Rogen Push dari Rogen Group ya, saya adalah karyawan pertama dari SMK Kimia Industri. Oh ya, oh oke. Kemudian selanjutnya dua tim saya ini yang lain juga kebetulan lulusan dari SMK Kimia Industri. Jadi Oh iya. buat saya sendiri sebagai alumni dan kemudian akhirnya di industri sebagai user profesional, saya tetap percaya dengan lulusan kimia industri dengan parameter KPI yang kualifikasi siswanya ini harus masuk. Oke, oke. Dengan pengalaman masyarakat selama ini ada kebutuhan ini enggak Mas apa? Aku harus kuliah lagi nih, aku harus lanjut lagi nih supaya bisa mengikuti levelnya gitu, perlu enggak Mas? Tentunya sebagai manusia kita perlu upgrade. Ya, Akan tetapi kembali lagi ke pribadinya. Kalau saya masih ingin untuk ambil jenjang pendidikan yang lebih tinggi, namun sejauh ini saya masih merasa cukup karena sudah ada di titik ini. Oh, oke, oke, oke. Berarti secara istilahnya secara kualitas itu dari sini lulusan sudah oke ya. Sudah cukup. Mantap. Saya merasa bisa bersaing. Weh, Karena kalau berbicara sejarah ya, SMK Kimia Industri ini dari generasi saya ke atas, kebutuhannya alumni kita tidak aja di nasional, internasional. Oh iya, sudah sampai internasional. Alumni 93 sampai terakhir 2008 dominan beberapa di Timur Tengah. Oh, oke. Terakhir 2001 itu ada di Abu Dhabi National Oil Company, senior saya juga. Oh, oke. Kemudian 2008 sekarang di Tasni, ini di Al Jubail di Arab Saudi Timur. 2007 ada di Qatar First Industrial Company. Ya, juga alumni kita. Itu yang tidak tertracking lebih banyak lagi. Oh, iya. Kalau sampai ke Arab tadi itu apakah mereka harus perlu lanjutan kuliah atau apa atau sebenarnya benar-benar sudah oke? Sejauh ini tidak, mungkin experience. Oh, experience-nya ya. Experience di Akhirnya dunia kerja. Oke. Jadi dari kimia industri ini kan kita sudah punya, adik-adik ini sudah punya titik. Sudah diberikan titik oleh Bapak Ibu guru berdasarkan kurikulum tadi ini kan. Ya. Tinggal bagaimana setelah lulus ini di dalam meniti karirnya dia menarik garis. Aku akan menjadi seorang profesional di dunia mana? Oh, di bidang apa? Ya. Ada yang di petrokimia, ada yang di oil and gas, ada yang di industri makanan. Jadi tinggal bagaimana nanti masing-masing siswa ini memilih jalan. Titiknya sudah ada. Oke. Wah, mantap banget ya. Kira-kira kalau di Rogen terus sama yang tadi Arab itu berapa digit ya? Boleh tanya enggak ya? Enggak usah. Baik, saya dengar-dengar juga nih dari siswa-siswa sini tuh sudah di istilahnya kalau sepak bola itu sudah di scouting ya. Dari kelas 11 bahkan sudah ada ini. Nah, kalau masyarakat sendiri gimana Mas kalau dari pengalamannya selama ini bekerja di dunia industri gitu Mas? Kalau bicara pengalaman, tarik garis lurus ketika masih sekolah di sini dulu siswa, setelah PKL saya sudah dapat satu tawaran. Sudah belum tawaran, lulus, belum ujian nasional, saya sudah dapat tawaran salah satu perusahaan di Semarang. Oke. Produknya juga cukup terkenal, sirup waktu itu. Jadi setelah ujian nasional lepas 1 minggu, saya sudah mulai aktivitas. Bekerja. Oh, belum ujian nasional sudah ditawari kerjaan. Barusan ujian, lulus pora ya, udah langsung bekerja ya, luar biasa. Terus gimana Mas kalau di industri apa aja Mas pengalamannya? Pengalaman yaitu sebelum lulus itu pasca ujian nasional saya menjadi quality control karena masih junior staff lah. Iya. Perusahaan minuman di Semarang. Kemudian setelah lulus waktu itu oleh Pak Oto dan pihak sekolah disalurkan untuk proses rekrutmen di perusahaan petrokimia di petrokimia. Oh, oke. Ya. Nippon Shokubai Indonesia waktu itu. Kemudian setelah dari Nippon Shokubai industri petrokimia saya loncat ke industri oil and gas. Itu Jadi menjadi gas processing. Proses gas kemudian baru sekarang di Rogen. Kalau Rogen ini lebih general sih, tidak hanya di air tapi kita ke utilitasnya. Paling lama di Rogen? Rogen terlama pertama, paling lamanya di petrokimia. Petrokimia malahan. Nah, kalau kok dilepas kenapa ya? Apakah terus kemudian dilepas tuh naik? Kalau orang-orang bank katanya gitu, kalau sales bank itu pindah bank gajinya mudah. Kalau ini sama enggak, Mas? Bisa dikatakan naik ya, cuman ada idealisme yang lain karena ada ambisi senior
saya yang dulu sempat ngajak ke Timur Tengah itu. Kita abroad kalau Iya, iya, iya. working Lari abroad. aja dulu ya. Kebetulan saya belum rezeki ke sana. Oke, oke. Akhirnya saya memilih bergabung dengan Rojen dan janji saya waktu itu mungkin saya tidak bisa hijrah ke sana. Tapi saya ingin mendidik ini adik-adik saya. Barangkali kok ada rezeki bisa nembus ke sana. Asik, mantap ya. Ya caranya satu-satunya ya mungkin Anda bergabung dengan Rojen punya kualifikasi, ada kesempatan yang lebih baik, silahkan. Oke, ya, 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 luar biasa ya. Di mana-mana sudah diminati, ya. Jadi kalau teman-teman minat ya, langsung aja daftar di bawah ini ya. Nanti ada tulisannya ya, Mbak Editor. Segera daftarkan. Nah, kalau ini PPDB sudah dibuka kah, Pak Joko? PPDB itu di tempat kita sebenarnya nggak pernah tutup. Selalu kapan datang itu selalu kita terima. Tetapi secara umum kita mulai bergerak ke sekolah-sekolah biasanya di bulan Oktober. Ini sudah bulan Mei ya. Kalau Mei ini daftar ada potongan berapa persen kah Pak? Atau gratis atau bagaimana Pak? Kalau Mei ini daftar masih ada potongan 25%. 25% guys. Masih ditambah kalau misalkan adiknya alumni. Adiknya alumni ada potongan lagi. Iya, mantap sekali ya. Iya, pokoknya keluarga alumni. Keluarga alumni ya. Oke, sekali lagi di bawah ini ya ada tulisan nanti biar repot editornya. Atau editor bisa lain-lain misalnya pindah ruangan gitu. Oke, masih ada kesempatan ya. Berapa kelas Pak maksimal di sini? Targetnya 2 kelas. 2 kelas ya. Berarti kurang lebih 60. Iya Pak, bener ya 60. Masih ada tempat Pak? Masih segera daftar ya. Nanti kayak Mas Raka nanti ya kerjanya di luar negeri ya. Pokoknya budgetnya besar lah ya, jangan khawatir ya. Kalau enggak pasti enggak akan luntang-luntung kayak Sidul ya. Kesana kemari nyari kerjaan tapi langsung sudah direkrut oleh perusahaan. Oke, Mas Raka boleh tanya lagi. Kalau dulu Mas Raka kenapa kok mau memilih sekolah ini dan jurusan ini, Mas? Kok enggak yang lain-lain? Karena dulu pengennya lulus langsung kerja dan setelah mendaftar kemudian lulus itu semua terbukti. Terbukti ya langsung kerja. Jadi ya promonya nggak bohongan. Iya, serius. Promonya real, tidak bohong-bohongan, tidak abal-abal, lulus langsung kerja. Bahkan kalau tadi Mas Raka baru UN selesai langsung ya. Baik, kalau gitu terima kasih Mas Raka, Sama-sama. Pak Joko, Pak Oto, matur nuwun sharing-sharingnya. Teman-teman makasih yo. Sudah setia ini mereka ya berbagi tentang SMK Kimia Industri Teresiana. Nah, buat Bapak Ibu ya teman-teman adik-adik yang SMP nggak usah ragu-ragu, lulus SMA langsung kerja di sini nih, buktinya sudah nyata. Oke, sampai jumpa lagi dengan saya Dodi Harsanto di kantin sekolahku SMK Kimia Industri Teresiana. Sampai jumpa. SMK Kimia Industri Teresiana kasih kerja keras, kompeten, kreatif.